Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Zahratul Amri SPD, Guru Matematika SMA Negeri 2 Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pada video kali ini, saya akan membuat aksi nyata tentang pelatihan pemahaman Merdeka Belajar yang saya ikuti di platform Merdeka Mengajar. Pada pelatihan pemahaman Merdeka Belajar yang saya ikuti terdiri dari 5 modul. Nah, modul pertama kita membahas tentang mengenali diri dan peranan kita sebagai pendidik. Modul kedua saya mempelajari tentang mendidik dan mengajar. Modul ketiga bagaimana mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, inilah 5 modul yang saya pelajari pada pelatihan pemahaman Merdeka Belajar. Nah, kita masuk ke dalam modul yang pertama, yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Nah, dalam modul pertama ini terdapat 3 materi, yaitu materi pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Nah, dalam mengenali diri dan peran sebagai pendidik ini dapat kita ambil yaitu pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada siswa kita agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat siswa kita. Anak di sini adalah siswa kita, yaitu itu adalah bagian pertama, yaitu mengenali diri dan peran kita sebagai pendidik. Jadi kita sebagai pendidik itu sifatnya adalah menuntun tumbuh dan kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada anak atau pada siswa. Nah, materi kedua pada modul pertama yaitu adalah apa peran kita sebagai guru, apa peran saya sebagai guru. Nah, peran kita sebagai seorang pendidik sangatlah besar. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan sangat berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat mereka dewasa. Semua yang kita rancang untuk disimak siswa kita haruslah bertujuan. Sebab saat mengajar di dalam kelas, kita sebenarnya sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat siswa-siswa kita. Materi ketiga yaitu ingin menjadi guru seperti apa saya. Nah, tentu kita sebagai guru ingin menjadi sosok yang diidolakan, sosok yang menyenangkan, dan berusaha terus beradaptasi dengan perubahan atau perkembangan zaman yang terus berubah. Nah, itu modul pertama. Pada modul kedua, kita lanjut ke modul kedua yaitu mendidik dan mengajar. Nah, pada modul kedua mendidik dan mengajar ini kita mempelajari 3 materi, yaitu mendidik secara menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Nah, pada materi pertama di modul kedua, subbab mendidik secara menyeluruh, intinya adalah mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada siswa agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Layaknya seorang petani yang menanam padi, menuntun tumbuhnya padi, mengusahakan kondisi yang terbaik agar padi dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya. Ini sebagai contohnya. Nah, itulah kodrat kita sebagai mendidik. Itulah tugas kita mendidik secara menyeluruh, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada siswa. Nah, pada materi kedua yaitu pendidikan selama 1 abad. Nah, maksudnya adalah sistem pendidikan di zaman kolonial Belanda didasarkan atas diskriminasi, yaitu adanya perbedaan terhadap anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang sifatnya masih materialistik, individualistik, dan intelektualistik. Hal ini bertentangan dengan keadaan dan kebudayaan bangsa timur.
Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan, atau sistem Among, yaitu Ingorso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Utut Buri Handayani yang sekarang merupakan menjadi semboyan pendidikan negara kita. Nah, untuk materi ketiga yaitu menjadi manusia secara utuh. Yang dipelajari pada materi ketiga ini adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai dua bagian utama, yaitu jasmani dan rohani. Sebagai pendidik, kita dapat membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan keduanya agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Nah, sebagai pendidik, kita tidak cukup hanya membantu memberikan pengajaran yang orientasi pada penguatan keterampilan berpikir kognitif saja, tetapi juga mendampingi murid-murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya atau secara rohani. Contohnya, mengembangkan kerjasama, membangun empati, dan menghargai kerjasama. Nah, kita selesai pada modul 2, kita lanjut pada modul 3 yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, pada modul ketiga ini kita ada 4 materi, yaitu apa yang dimaksud dengan kodrat keadaan, kodrat alam, kodrat zaman, dan asas trikon. Nah, dari awal tadi mungkin teman-teman juga sudah mengenal, sering mendengar kata-kata kodrat yang sudah digunakan dalam kalimat sebelumnya. Nah, apa itu yang pertama, kodrat keadaan? Nah, kodrat keadaan ini terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan siswa yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama perkembangan zaman yang bergerak dinamis. Nah, itu adalah kodrat tadi. Kodrat keadaan ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dan materi kedua yaitu adalah kodrat alam. Kodrat alam, pendidik sebaiknya membantu mendekatkan murid dengan konteks kehidupannya. Seorang anak yang dilahirkan dengan kodrat alam perkotaan, maka ia menjadi bagian dari alam masyarakat dan lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, pendidik sebaiknya dapat menuntut murid untuk menemukan konteks pembelajaran yang relevan terhadap dirinya dan lingkungan belajar tempat siswa berada. Itu adalah kodrat alam. Yang ketiga yaitu kodrat zaman. Kodrat zaman adalah pendidikan bergerak sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu berbeda dengan yang sebelumnya. Pendidikan saat ini ditekankan untuk menuntun anak-anak kita memiliki keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, solutif, kreatif, inovatif, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi, yaitu bekerja sama. Itu adalah tuntutan pendidikan abad ke-21. Nah, yang keempat yaitu asas trikon. Apa itu asas trikon? Asas trikon itu ada 3 sesuai dengan bahasanya, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Nah, kontinu artinya pengembangan yang berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Budaya kebudayaan atau cara hidup bangsa itu bersifat kontinu, tak putus dari zaman penjajahan sampai sekarang. Nah, yang kedua yaitu konvergen. Konvergen artinya bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Yang ketiga, konsentris artinya bersikap terbuka, tetapi kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Nah, itu merupakan asas trikon. Berikutnya kita lanjut ke modul 4. Modul 4 judul materinya adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, materi dari modul 4 ini ada 2, yaitu bagaimana kita menumbuhkan budi pekerti dan ada teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Nah,
Pada materi pertama, menumbuhkan budi pekerti berisikan tentang budi pekerti atau disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Contohnya, keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga menjadi tempat anak dalam proses penyempurnaan menjadi sempurna, sebagai labor awal dan utama untuk melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap hidup dalam masyarakat. Materi yang kedua yaitu teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Pada materi ini dijelaskan bahwa teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan. Sedangkan teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Nah, Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan baru dengan menggabungkan atau mengintegrasikan kedua pendekatan teori tersebut menjadi suatu pendekatan yang disebut dengan teori konvergensi, yaitu kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka, tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Nah, itu merupakan arah pendidikan atau pengaruh pendidikan dari teori konvergensi yang telah digabungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, modul terakhir yaitu modul kelima tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, pada modul kelima ini ada 5 materi. Yang pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Yang kedua, apa itu sistem AMO? Yang ketiga, bagaimana sih Merdeka Belajar Abad 21? Yang keempat, membimbing murid memperbaiki bangsa. Dan yang terakhir, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mari kita bahas satu persatu. Materi pertama mengantarkan murid selamat dan bahagia berisikan apa fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara. Jika kita sebagai pendidik memahami hal-hal berikut. Yang pertama yaitu setiap murid memiliki kodrat kekuatan dan potensi yang berbeda. Yang kedua, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Yang keempat, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid, tetapi pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Serta pendidik dapat membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Nah, itulah dia mengantarkan murid selamat dan bahagia, hal-hal yang harus kita pahami sebagai pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Materi yang kedua yaitu sistem AMO. Apa itu sistem AMO? Yaitu semboyan pendidikan bangsa Indonesia. Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sungtulodo adalah di depan memberi teladan. Ing Madya Mangunkarso di tengah membangun kehendak. Tuturi Handayani di belakang beri dorongan. Nah, itu merupakan sistem AMO. Yang materi ketiga yaitu Merdeka Belajar Abad 21. Bagaimana Merdeka Abad Belajar 21? Yaitu guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru berperan sebagai fasilitator pelajaran. Sebagaimana fasilitator, guru menempatkan murid menjadi subjek atau individu aktif dalam pembelajaran
untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Cara satu-satunya agar kita tidak terlena dan tenggelam dengan perubahan zaman adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kita sebagai fasilitator pembelajaran bagi murid sesuai zamannya. Nah, materi yang keempat yaitu membimbing murid memperbaiki bangsa. Nah, budaya-budaya seperti memberikan nilai dengan angka dan membuat peringkat kelas sebaiknya dapat diubah dengan sistem penilaian dan apresiasi yang tidak membuat harkat dan martabat anak atau murid terkoyak dan memahami tujuan pengukuran atau penilaian itu sendiri. Nah, pendidikan karakter sama pentingnya dengan kecakapan kognitif murid yang dapat menjadi modal dalam kehidupan dan penghidupannya kelak. Dengan karakter berani bertanya dan mengemukakan pendapat, ia akan terus mengasah keterampilan berpikir kritis, mengembangkan kepekaan pada lingkungan, serta memajukan bangsa dan negara. Nah, yang kelima adalah peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, alam keluarga merupakan sistem kecil di mana anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertamanya dan yang terpenting dalam hidupnya. Alam perguluan merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta menuntun murid menemukan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas. Dan terakhir, alam pergerakan pemuda atau masyarakat merupakan wadah yang memfasilitasi siswa untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangi waktu. Demikianlah aksi nyata yang saya lakukan dalam menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar yang saya peroleh dari pelatihan mandiri di aplikasi atau di platform Merdeka Belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.